Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 5.220. Teman-teman sebaiknya mewaspadai kenaikan hari ini, karena pola kenaikannya hampir sama dengan jebakan minggu lalu. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham di harga bawah, sudah boleh take profit apabila besok terlihat mulai turun kembali. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum kita mulai, kami akan memberikan sedikit informasi untuk subscriber dan viewer baru di channel ini. Kami selalu mengupload video terbaru setiap harinya, biasanya pada jam 7 sampai jam 8 malam. Video yang kami upload kebanyakan merupakan video analisa saham terbaru. Selain itu, kami juga mengupload video-video edukasi saham untuk trader pemula. Teman-teman bisa klik tombol playlist ini. Setelah akan teman-teman bisa lihat ada video yang membahas tentang psikologi trading. Ada juga video cara belajar technical analysis. Ada juga video cara mempelajari candlestick. Dan video yang paling banyak dinonton adalah video bandarmologi. Semoga video yang telah dibagikan ini bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham INKP. Saham INKP pada perdagangan hari ini ditutup naik 7% lebih ke harga 5.675. Bisa kita perhatikan di grafik, walaupun hari ini naik 7% lebih, secara tren saat ini INKP masih bergerak downtrend. Dan kemarin INKP turun 12% lebih. Jadi kenaikan 7% ini tidak ada apa-apanya. Dan bisa kita lihat, INKP juga telah beberapa kali naik setelah penurunan dalam waktu 3-4 hari. Jadi jika kita kasih contoh, setelah penurunan 5 hari, INKP sempat naik 3 hari. Tapi setelah itu masih melanjutkan penurunan dan ini juga masih naik, tapi secara tren terus mengalami penurunan. Jadi kenaikan hari ini juga memang masih bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Tapi untuk bilang INKP sudah mulai rebound masih sangat kecil kemungkinannya. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar terlihat melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari ini. Sedangkan asing terlihat malah terus melakukan distribusi pada saham INKP. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham INKP hari ini, sudah boleh take profit apabila terlihat INKP masih gagal naik menembus resisten di harga 6.000. Selama resisten harga 6.000 ini belum berhasil terlewati, INKP masih akan melanjutkan penurunan. Karena asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Dan bandar juga tidak terlihat melakukan akumulasi dalam jumlah besar padahal naik hampir 8%. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Cepin. Saham Cepin pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 5.875. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Cepin juga masih bergerak downtrend. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 50 dan 150. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways.
Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan 1% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini asing terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham CPIN. Jadi walaupun hari ini CPIN terlihat mengalami kenaikan dan bisa kita lihat terbentuk double bottom, tapi untuk 1 minggu ke depan CPIN menurut saya masih belum layak untuk kita entry membeli saham ini. Karena selama masih gagal naik menembus resisten di EMA 50 dan 150 ini, CPIN masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan. Jadi masih ada peluang untuk turun kembali menuju support kuatnya di harga 5.500. Jadi walaupun sudah 2 kali CPIN berhasil rebound dari harga 5.500, saya lihat CPIN masih berpeluang untuk turun mengetas daerah support ini. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham CPIN, sebaiknya amati terus pergerakan saham CPIN. Apabila besok CPIN terlihat mulai turun, sebaiknya langsung take profit. Dan untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham CPIN, tetap saya melihat CPIN lebih berpeluang untuk turun menembus support di harga 5.500 ini dalam 1-2 minggu ke depan. Jadi saat ini jangan entry dulu pada saham CPIN. Tunggu adanya konfirmasi CPIN berhasil rebound dan terlihat adanya akumulasi bandar dan asing, baru teman-teman mulai entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham ASI. Saham ASI pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 5.150. Bisa kita perhatikan di grafik, walaupun hari ini naik 2% lebih, secara tren saham ASI juga masih bergerak sangat downtrend. Dan dalam 2 hari terakhir ini sudah turun hampir 17% lebih. Jadi sama kenaikan 2% ini tidak ada apa-apanya. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada kenaikan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat hari ini asing melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat juga saham ASI belum layak untuk kita entry saat ini. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ASI hari ini, sudah boleh take profit apabila besok ASI terlihat langsung mengalami penurunan. Selama saham ASI masih belum berhasil naik di atas harga 6.000, sebaiknya jangan entry dulu. Dan bila 1 minggu ke depan ASI gagal bertahan di atas support di harga 5.000, maka ASI akan turun menuju support berikutnya di harga 4.000. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI ini paling banyak di request oleh teman-teman di Instagram. Dan bisa kita lihat hari ini BBRI ini ditutup naik 4% lebih ke harga 3.910. Jadi walaupun kemarin saham BBRI sempat turun dan terbentuk gap down, hari ini BBRI telah naik menutupin gap down yang terjadi kemarin. Dan jika kita perhatikan hari ini BBRI sempat naik di atas harga 4.000 dan menjelang penutupan turun kembali menuju harga 3.910. Jadi hari ini BBRI masih gagal naik melewati resisten di harga 4.000. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengalami penurunan. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 4% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham BBRI. Walaupun jumlah distribusi hari ini masih kecil jika kita bandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Tapi yang pasti asing masih terus keluar dari saham BBRI. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat
sebaiknya jangan entry dulu membeli saham BBRI sebelum BBRI berhasil naik di atas harga 4.000 saat ini. Dan paling amannya tetap tunggu di daerah support di harga 3.500. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham BBRI di harga bawah, sudah boleh take profit apabila besok BBRI terlihat masih gagal naik menembus harga 4.000. Sedangkan untuk teman-teman yang belum membeli saham BBRI, tetap paling aman tunggu di harga 3.500. Jadi siapkan duit cash dulu untuk membeli di harga bawah. Jangan dikejar di harga atas. Karena walaupun hari ini naik 4% lebih, secara tren masih bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.